hadrati jami abaina wa ummahatina wa ajdatina jaddatina sallallahu niati bisolahi ahlina wa auladina kalam Allah salamati dina wa dunyana husnul khitam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Soal mu'alif hadzal kitab Sayyid Muhammad bin Hamad Idris nafa'ana Allah bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ngaji baca sholawat dulu. Sholawat kamilah, sholawat taziyah. Sholawat nariyah itu artinya sholawat taziyah. Syekh At-Tazi yang mu'alifnya Syekh Tazi. Mungkin karena mungkin kadang sing ngaji gak diguruk nih akhirnya bacain nariyah. Akhirnya sholawat taziyah. Karena dinisbatkan kepada Syekh At-Tazi. Nah itu tulisan dahulu itu orang dahulu nek nulis gak pakai titik, gak pakai harokat titik. Taziyah kalau nariyah wi ora bedane gitu. Itu artinya salat Syekh At-Tazi. Hanya mungkin keliru baginya Syekh sholawat nariyah. Tapi akhirnya masyhurnya sholawat nariyah sehingga kadang tidak suka menganggap sing baca sholawat nariyah itu sholawat mlebu neraka itu. Ada sebagian yang tidak suka. Tapi salat taziyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qadhi wa tanfaru bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunan bihi al-raghaib wa usul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa ajab wa ada bi kulli ma'lum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqabbalna biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wa hadiyaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa nuril absar wa biyaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna 'ilman nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10. Ya. Anaha saat temene qala mu'allif anaha saat temene sholawat iku sababun dadi sebab. Iku sebabun dadi sebab li wufuri nuril abdi. Maring sampurnane nure kawula ala sirati ing atase liwat sirat, wat sirat. Nanti di hari kiamat setelah hisab, setelah dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditimbang amalnya ditimbang, kemudian semua umat manusia disuruh melewati sirat. Jadi siratal mustaqim mas ini. Siratal mustaqim itu dinul Islam, syariatnya Nabi Muhammad. Tapi orang-orang akhirnya menyebut dengan sebutan siratal mustaqim. Padahal namanya sirat di hari kiamat itu naik, turun, gak mustaqim itu. Tapi kemudian karena sirat itu sering-sering dibaca ihdinas siratal mustaqim, akhirnya dianggap
Itu jenenge siratal mustaqim. Jenenge aslinya bukan siratal mustaqim itu. Sirat itu aja. Ya sirat itu ya jembatan, semacam jembatan lah. Di jalan di atas sungai, di atas sungai itu atau di atas dataran rendah disebut dengan sirat. Yang bawahnya ada nah sirat di hari kiamat itu di bawah sirat ada jahanam. Di mahsyar bawahnya jahanam, atasnya sirat. Sebelah ujungnya itu adalah al-jannah. Nah, orang yang membaca sholawat ini oleh Allah akan diberikan nur, sehingga dia tidak merasa kegelapan dan bisa melewatinya dengan cepat. Barikul khotif, seperti kilat yang menyambar, kilat yang menyala, langsung lap sampai kepada tujuannya. Salah satunya adalah bacaan sholawat. Anha saat temene sholawat iku sababun dadi sebab liwufuri nuril abdi. Maring sampurnane nuri kawula ala sirat ing atase sirat, ngliwati sirat. Annahu saat temene musolli iku ya khruju metu sapa musolli biha. Lawan sholawat annahu yukhriju bil abda wa ngene. Anahu Allah kayak lero iki. Anahu sak temene Gusti Allah iku yukhriju gak yakhruju. Ini fi'ilnya mutaaddi. Anahu sak temene Allah iku yukhriju ngetahaken sapa Allah pihak lantaran sholawat, kelawan sholawat al abda ing kawula anil jafai saking jafa. Jafai wangkote hati itu kerasnya hati. Nah, hatinya merasa keras, kasar, gampang ngamuan. Nah, baca sholawat yang banyak. Kenapa baca sholawat yang banyak? Karena Rasulullah itu adalah ma'dinur rahmatillah. Apa ma'dinur rahmatillah? Ya gudangnya rahmati Gusti Allah. Karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa bima rahmatin minallah lintalahum. Sebab rahmatnya Gusti Allah. Nah, a'zamu rahmat itu adalah siapa? Rasulullah. Lah, fa bima rahmatin minallah lintalahum. Sebab rahmatnya Allah lah Muhammad kamu lintalahum. Kamu bisa hatimu lemas, hatimu lunak, hatimu tidak keras menghadapi orang-orang yang menentangmu. Jadi nek orang menentang itu jadi tentang bisa. Nek wong keras dikerasi pisan malah perang. Bagaikan api dengan air. Nah, gimana caranya supaya orang keras itu lunak? Kita tidak usah menghadapinya dengan kekerasan. Rasulullah tidak pernah menghadapi orang yang menentangnya dengan kekerasan, kecuali idzan tuhikat hurmatullah. Apabila kehormatan Allah itu dihinakan. Kalau pribadi Rasul yang disakiti, maka beliau ya'fu wa yasfahu, memaafkannya. Kenapa? Karena memang Rasulullah adalah rahmatnya Allah yang terbesar. Nah, supaya hati kita ini, hati awak ini ora keras, ora gampang ngamuan, iso malah jadi tambahane stroke ya. Tidak gampang stroke dan mari diwacane sholawat. Fa bima rahmatin minallahi lintalahu. Anil jafai saking wangkote hati itu, kerasnya hati. Ana sak temene sholawat iku sababun dadi sebab liibqa ilahi maring oleh netepake Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur. As-sana'ah ing pengalem bono al-hasanah kang bagus lil musolli kedune wong kang maca sholawat alaihi ngatasé Kanjeng Nabi. Ini akeh. Kalau kita banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, maka orang itu akan disebut-sebut, dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikatnya yang berada di as-sama'il a'la, di langit yang atas sana. Ini termasuk banyak orang yang oleh Allah kemudian diangkat menjadi wali, salah satunya karena fadilahnya sholawat.
lil musolli kedune kang maca selawat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi bena ahli samai ing dalem antarane penduduk langit, ahli langit penduduk langit wal ardi lan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sak temene selawat iku sababun jadi sebab lil barokati maring keberkahan, maring barokah fi dzatil musholling dalam awak dene wong kang maca selawat, fi dzatil musholling dalam awak dene wong kang selawat, wa amalihi lan amale wong kang amale musolli, wa umrihi lan umure wong kang maca selawat. Nah, kalau ingin kita umure kita barokah, pekerjaan barokah, yang kita lakukan itu barokah, maka banyak-banyak baca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asbabu masalihihi lan pira-pira sebab kemaslahatane atau sebab pira-pira sebab kebagusane musolli. Ya sholawat. Ini orang tersesat berarti ketara enggak tahu baca jauh dari sholawat. Ana sak temene sholawat iku sababun dadi sebab dinaili rahmatillahi maring merkoleh rahmati Allah, maring merkoleh rahmati Allah lahu keduweni musolli. Jadi banyak kitab-kitab yang menerangkan tentang fadilah sholawat. Saya dulu pernah itu perlihat di toko buku Lirboyo itu yang judulnya Makom. Kalau tidak salah namanya Al-Qaulul Badi, karangan Syekh As-Sakhawi. Itu satu zaman dengan Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Banyak ini, kira-kira kurang lebih 400 sampai 500 halaman itu. Pas lihat ke sana mau beli pas tidak bawa uang. Besoknya lagi mau beli katanya sudah laku. Itu namanya Al-Qaulul Badi. Bagus itu. Khusus bahas tentang sholawat. Kapan waktunya, apa faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi namanya kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Qadiyat. Juga bagus. Termasuk tentang Khosaisun Nabawiyah. Kitab yang menerangkan tentang keutamaan dan keistimewaan Rasulullah. Banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang Rasulullah dan keutamaan membaca sholawat. Ada lagi namanya itu Afdhalus Sholawat, bentuknya Syekh An-Nabhani, macam-macam itu. Ada Lailul Khairat, macam-macam itu sholawat. Nah, sebaiknya baca sholawat itu ya dipahami. Jika baca sholat ya umpama seandainya tidak difahami ya tetap dapat pahala. Ini kadang akhirnya kalau tidak paham maknanya akhirnya dianggap kitab dukun. Lailul Khairat ini saya enggak paham kadang itu kitab dukun ya. Padahal tidak dukun, itu sholawat tok. Satu kitab khusus baca sholawat. Memang salah satu faedahnya sholawat oleh Allah diberi kemudahan segala urusannya, segala urusan diberi kemudahan, permasalahan hidupnya diberi kelonggaran. Nah, akhirnya sebaik yang tidak paham dianggap itu kitab dukun. Padahal itu bukan kitab dukun itu. Ya mahrus itu salah satu amalannya itu baca sholawat Lailul Khairat itu. Saya punya sanadnya dari melalui jalur siapa? Ya mahrus Kediri itu, Lirboyo sampai kepada Syekh apa? Sunan Gunung Jati. Ya mahrus itu kan turunan dari Sunan Gunung Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sak temene sholawat iku sababun dadi sebab lidawami mahabbatil musolli maring langgenge demene wong kang maca sholawat
Ana sak temeni sholawat, maca sholawat, ndongak sholawat maring Kanjeng Nabi iku sababun dadi sebab lidawami mahabbatil musolli maring langgenge mahabbah atau demene wong kang maca sholawat lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyadatiha lan tambahe mahabbah wa tadha ifiha lan tikel-tikele mahabbah. Nah, membaca sholawat kok kemudian tidak bertambah mahabbahnya itu dipertanyakan, sing di mana letaknya salah itu. Nah, makanya harus diilmuni. Kalau perlu ngaji berjanji itu dimaknani diilmuni sehingga nanti kita tahu maknanya berjanji dan kita ketika sedang baca itu benar-benar bisa meresapi. Itu nasabun tahsibul ula bihulahu qaladadha nujumahal jauza'u taraku sifah hafalam yusibhu aruhu min adama ila abihi dan seterusnya. Taraku sifah hafalam yusibhu aruhu, para nenek moyang Rasulullah itu taraku sifah, semuanya mereka meninggalkan asifah. Asifah artinya zina. Berarti Rasulullah itu lahir resmi dari pernikahan yang sah. Tidak ada nenek moyang Rasulullah yang terkena sedikit pun melakukan perbuatan zina. Akhirnya baca, berarti nek pengen selamat punya anak turun yang zuriyah sholihah gimana? Harus meninggalkan zina. Tarakus sifah hafalam yusibhu aruhu min adama ila abihi wa ummihi. Terusnya begitu. Wa muhayyan kasyamsi min kamudiu qalatha apa ya? Gimana? Wa muhayyan kasyamsi min kamudiu. Dan wajahmu wa muhayyan, muhayya apa muhayya itu wajah. Wa muhayyan kasyamsi min kamudiu asfarat anhulai lana tenerai. Itu wajah Rasulullah itu kasyamsi, laksana matahari, laksana matahari, luar biasa. Wibawa karisma cahaya nurnya wajah Rasulullah itu luar biasa. Sehingga kalau kita baca, betul-betul baca itu dalam kitab Khosais sebutkan sahabat itu tidak ada yang berani memandang wajahnya Rasulullah lama-lama. Jadi kalau ada keterangannya itu, ada keterangannya. Mandangnya wajah Rasulullah sekilas saja. Karena luar biasa karisma nurnya Rasulullah, wajahnya Rasulullah. Wa muhayyan ka syamsi min kamudi. Termasuk wajahnya memang bersinar. Nyompo yo sinar iya, sinar iya. Mosok iya itu karena kita hidup di zaman sekarang ini. Ya, zaman dulu ya. Saya pernah diceritani orang-orang yang pernah hidup di zaman jelas jauh-jauh. Mbah kalian atau bapak kalian yang pernah mengalami zaman Gestapo peristiwa PKI itu ada. Jadi ketika menghadapi orang-orang komunis itu kadang membakar rumahnya, nah itu membakar rumahnya digarit gitu. Jadi rumahnya orang komunis dengan orang santri kok ada berdekatan, mau membakar cuma digaris pakai pedang terus dibakar. Bakarnya kayak jeplaan. Apa jeplaan itu? Cut gitu. Iya metu gini nih. Oh ya mungkin kita hidup di zaman sekarang. Era-era yang seperti ini. Kenapa kita gak patek roh ngono ya? Mergo banyak terhijab dengan kaling-kalingan dengan materialistis, duniawi. Koyo gak mungkin, koyo gak mungkin. Tapi sebagian orang ya itu. Mergo kelas kita kelasnya kelas rendah itu. Sehingga ketika diceritani hal-hal yang luar biasa tidak percaya.
percaya. Jadi apa ya, mungkin mosok wajah Rasulullah kok bersinar loh. Kalau menggunakan logika sekarang ya kayaknya nggak mungkin. Kalau kita menggunakan memahami itu memahaminya dari sumber-sumber teks hadis, ya kita akan percaya itu. Karena dalam kitab saya pernah baca di Khosa'isnya Imam Suyuti itu diceritakan suatu ketika Ibu Aisyah malam-malam pernah dondom menjahit bagian, jarumnya jatuh. Itu begitu Pak Rasulullah masuk rumahnya Ibu Aisyah terus tampak. Itu ada riwayatnya itu. Yang meriwayatkan itu dicatat oleh Imam As-Sayuti dalam kitabnya Al-Khasa'isul Kubro. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan kita mengukur orang dahulu dengan orang-orang sekarang, karena kita jauh. Ya semoga dengan seperti ini kita bisa mengenal Rasulullah sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Anna saat temene sholawat iku sebab lidawami mahabbatil musolli, maring langgenge sifat mahabbah atau demen wong kang maca sholawat Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyadatiha lan tambahe mahabbah, wa tadha'ifiha lan tikele mahabbah. Wa dzalika utamun kono dawamu mahabbati rasul mahabbah. Dawamu mahabbah lin Nabi wa ziyadatiha wa tadha'ifiha iku akdun bundelan, tali ikatan. Akdun itu tali sing dibundeli jenenge akdun. Iku akdun bundelan min uqud iman saking pira-pira taline iman, bundelan taline iman. Allati la yatimu alati rupane uqud la yatimu kang ora sampurna. La yatimu kang ora sampurna apa al imanu iman ila biya kejaba kelawan mahabbah. Jadi tidak sempurna imannya orang kecuali harus melalui jalur mahabbah pada Rasulullah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan suatu ketika Sayyidina Umar, beliau pernah dawuh, ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya illa min nafsi. Ya Rasul, panjenengan itu adalah orang yang paling saya cintai. Padahal dulu Rasulullah adalah orang yang paling dibenci oleh Sayyidina Umar. Ceritanya suatu ketika dulu sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, pernah beliau sambil membawa pedang, kita udruk, kelihatan sambil marah-marah, kelihatan kalau dia sedang marah. Akhirnya ada seorang musyrik, orang-orang Makkah yang sama-sama belum iman. Dia melihat siapa? Umar kok udruk-udruk, ketoknya kok arep nesuar ngamuk gitu. Akhirnya ditanya, mau kemana wahai Umar? Kata Umar, arep mau membunuh Rasulullah, karena dia telah memporak-porandakan, mengkocar-kacirkan orang-orang Quraisy. Masuk orang Quraisy dianggap safha, dianggap bodoh karena menyembah berhala. Wong goblok nih. Safha ahlamana ya. Safha itu membodoh-bodohkan. Berarti karena orang yang menyembah berhala dianggap orang yang tidak punya akal. Ya terayo emang gitu. Tapi gak ada akal. Jadi Tuhannya itu berupa macam-macam. Ada yang batu, termasuk ada yang Tuhannya itu makanan, dibuat dari tepung digawe bentuk berhala. Kok nek luwe
jadi roti nek luwih harus dipangan gitu piye. Jadi kan kebodohan itu. Oh nyembah Tuhan dan bar dipangan itu. Dan itu dicela oleh Rasulullah. Mau kemana Umar? Mau membereskan urusan dengan Muhammad, mau saya bunuh. Nah, akhirnya dikatakan oleh orang tadi, kan kamu tidak usah ngurusi urusannya Muhammad itu, urus dulu keluargamu. Oh, karena piye? Kau urus keluargamu. Lah adikmu gitu. Adik anda itu sekarang jadi mengikutnya Muhammad. Nah, begitu Umar mendengar bahwa adiknya menjadi mengikutnya Rasulullah, bukan main marahnya lagi. Ternyata keluarga sendiri justru jadi mengikutnya Rasulullah. Akhirnya ulang terus mendengar adiknya ini mendengar suara sedang membaca sesuatu. Nah, akhirnya pintunya didobrak. Begitu pintu didobrak, akhirnya kaget yang di dalam rumah itu. Adiknya kaget terus menyembunyikan catatan yang sedang dibawa. Akhirnya Umar minta supaya apa yang dibaca tadi diserahkan kepada Umar. Sama adiknya, kalau tidak salah Fatimah, kalau tidak salah namanya Fatimah, saya tidak ingat betul. Tapi ceritanya begitu. Didobrak pintunya, akhirnya minta supaya yang dibaca diserahkan. Tidak diserahkan, akhirnya saking jengkelnya adiknya ditampar sehingga berdarahlah bibir adiknya tadi. Kemudian setelah itu tampaknya Umar menyesal, kebacut pun adikmu tak kaploki sampai berdarah-darah. Akhirnya setelah itu waktu mereda, Umar minta supaya ditunjukkan apa yang dibaca itu. Tidak boleh. Tapi setelah adiknya itu melihat kok kelihatannya kok rada getun Umar, tetap tidak boleh. Terus dijawab, kalau awakmu pengen roh, kowe kudu adu dhisik soalnya awakmu najis. Setelah itu pulang balik Umar mandi, setelah mandi kemudian diserahkan dan dibaca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an tasqa. Begitu mendengar itu akhirnya Umar kaget, terenyuh dan tersentuh. Kenapa? Karena Sayyidina Umar itu orang yang pintar dan perasaannya main, cerdas. Makanya begitu membaca itu akhirnya merasa oh ini jelas dapat hidayah. Ini bukan ucapan, ini dudu sihir, bukan pantun, bukan syair, bukan ucapan biasa, ini pasti ucapan yang bersumber dari Allah. Kemudian setelah itu ganti uduk lagi mau mendatangi Rasulullah di tempatnya Al-Arqam. Akhirnya orang yang pertama tadi menyarankan Umar untuk mengurusi keluarga sendiri melihat ini kok lihatnya Umar ini udruk-udruk tapi wajahnya sudah tidak kayak tadi. Akhirnya disebutkan dalam apa itu, dalam ini sudah beda lagi tapi kisahnya sudah tidak terkait dengan awal. Tapi Sayyidina Umar pernah berkata kepada Rasulullah, la anta ahabun nasi ilayya illa min nafsi. Rasulullah, Anda itu adalah orang yang paling saya cintai kecuali diri saya. Berarti aku nomor 1 bangga. Urusan apa tetap ya Anda tetap saya mulia, tetap saya dahulukan, tapi setelah urusan saya selesai. Jangan Rasulullah, la ya Umar illa min nafsi. Enggak, kecuali kamu tidak akan sempurna imammu kecuali mendahulukan mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada dirimu sendiri. Artinya illa min nafsi, nggih, pun kalau kecuali diri saya. Kecuali diri saya maksudnya di nomor 2 kan. Artinya Rasulullah al-an ya Umar. Setelah baru sekarang Umar sempurna imanmu.
Ini hadis ini menjadi penguat daripada ini. Annahu la yatimul imanu illa biha. Keimanan seorang itu tidak akan sempurna kecuali dengan mahabbah kepada Rasul. Inna sholata saat temene maca sholawat alaihi ngatas Kanjeng Nabi iku sababun dadi sebab di mahabbati maring mahabbai Kanjeng Nabi lil abdi maring kawula. Nah, kalau kita membaca sholawat kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah menjadi suka mahabbah kepada kita. Wa anna saat temene sholawat iku sababun dari sebab li hidayatil ngabdi maring pitutuhe kawula wa hayati qalbi lan uripe atine ngabdi. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad. Ana saat temene selawat iku sababun dadi sebab li'ardi ismil musalli maring den pentokake asmane wong kang maca selawat. Ardu itu pentokake itu ditampakkan. Ditampilkan di proyektor. Cret. Nah, oleh malaikat diproyektorkan namanya si fulan, diproyektor di depannya Rasulullah di Madinah. Ardun. Ini ditampakkan. Ana saat temene selawat iku sababun dadi sebab li'ardi ismil musalli maring den pentokake asmane wong kang selawat ngalehi ngatasi Kanjeng Nabi wa dzikrihi lan sebab den sebute abdi indahu ana ngarsane Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada orang yang baca selawat, Allah mengutus malaikat menyampaikan bacaan selawat itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan baca selawat kepada Anda. Si fulan baca selawat kepada Anda. Lihat sebut-sebut nama kita kepada Rasulullah kalau kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hadis, sumbernya juga hadis. Ada hadisnya, jadi gak ngawur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sering kita menyebut nama Rasulullah dengan bacaan selawat, maka semakin sering ditampilkan. Ibarat kalau kalian goleki pesan itu gimana ya? Kalian hanya kirim pesan hanya sekali pada saya. Yo kok nek goleki ifhami iki pesan ning tugas e. Kok wari dhewe ning ngisor. Suwi hat. Tapi nek sering atas sendiri. Enggak lu ya berdua. Jadi tampilan WA atas sendiri berdua, gak ngisor dhewe. Nek gak tahu barang paling diarsipkan. Diarsipkan wis ngel. Bukae juga sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sak temene selawat iku sababun. Jadi sebab litasbitil qadami maring kukuit delamaan maring tetepe to kukuit delamaan ala sirati lewat ing atase sirat. Jadi ketika lewat tidak keplese-keplese. Ora keplese-keplese karena sirat itu di hari kiamat ada kumin sya'ratin lebih lembut daripada rambut dibelah 7. Itu bagi sirat itu akan berbeda keadaannya tergantung pada amalnya orang yang melewatinya. Kalau amalnya itu sedikit, ya semakin sempit, semakin kecil. Tapi bagi orang yang banyak amal solehnya, banyak sholawatnya, ya, seperti tol, wes, bebas hambatan. Ala tasbitil qadami bareng tetepe to kukuwe delamaan ala sirati lewat ing atase sirat wal jawazi lan lewati alaihi jaza ala itu kalau jaza lahu itu boleh, tapi kalau jaza ala berarti lewat. Jadi
padha-padha jaza jadi kira kok boleh. Padha-padha doroba mesti mukul. Padha-padha da'a mesti dengane ape. Enggak mesti. Kan namanya idiom. Bahasa apa ini? Apa idiom lah. Apa siap. Wa jawazilan liwati ngalih ngatasi surat. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sholata sak temene maca sholawat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi iku adaun nekani li aqalil qalil maring luweh kidike kang kidik. Luweh kidike barang kang kidik. Min haqihi saking hae Rasulullah. Rasulullah itu haknya banyak sekali. Kita tidak akan bisa menunaikan hak kewajiban kita kepada Rasulullah. Haknya banyak sekali. An-nabiyyu awla bil mu'minina wa azwajuhu ummahatuhum. Surat Al-Ahzab itu. Jadi Rasulullah itu lebih utama, harus lebih utama untuk ditaati dan diikuti. An-nabiyyu awla bil mu'minina. Orang yang paling berhak urusan orang mukmin yang paling utama adalah Rasulullah. Karena jadi kita itu harus taat kepada Rasulullah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Karena Allah dan Rasulnya sudah memberikan keputusan, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus ikut. Kalau Rasulullah sudah memberikan keputusan, tidak ada pilihan kecuali harus ikut. Kenapa? Harus ikut karena besarnya tanggung jawabnya Rasulullah kepada kita. Urusan dunia, urusan akhirat itu Rasulullah yang nanggung. Makanya karena besarnya haknya Rasulullah, maka kita tidak akan bisa menunaikan kewajiban kita memenuhi haknya Rasulullah. Nah, salah satunya bisanya dengan yang sedikit. Salah satu sedikit itu adalah apa? Baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min li ana sholata sak temene maca sholawat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi iku adaun nekani li aqalil kalili maring luweh kidike barang kang kidik min haqihi saking hake Kanjeng Nabi. Wa syukrun la nyukuri lahu ketika Kanjeng Nabi ala ni'amihi ngatasi pira-pira nikmat Kanjeng Nabi. Ala tirupan nikmat an'ama kang paring sapa Allah. An'ama kang paring sapa Allah biha kelawan nikmat ala ing ngatasi kita. Nah, sampai sekarang masih hidup saja itu berkat Rasulullah. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kita saat ini masih ada itu berkat jasanya Rasulullah. Karena Rasulullah pernah minta supaya ditangguhkan ajalnya umat Muhammad ini. Minta ditangguhkan supaya kalau umatnya Rasulullah melakukan kesalahan supaya tidak disiksa, tidak langsung diazab sebagaimana umat-umatnya terdahulu. Kita ini kan sudah banyak melaksanakan dosa. Tunggu tinggal pura ya. Umat Muhammad kan sudah banyak melakukan kesalahan. Padahal kesalahan yang dilakukan orang sekarang itu hampir kesalahan yang pernah dilakukan zaman dahulu. Menyembah berhala, menuhankan selain Allah, apalagi LGBT, apalagi macam-macam. Kaumnya Nabi Lot begitu melakukan perbuatan langsung disiksa, mengurangi timbangan dan sebagainya. Nah, sekarang itu hampir kayak juarang timbangan yang murni itu, pemenang pom ini kita airnya ret mengurangi banyak yang mengurangi itu.
Kalau umat dahulu begitu melakukan seperti itu langsung dapat siksa. Umatnya Nabi Musa, kalau ada yang berdosa langsung di pintunya tertulis si fulan melakukan dosa ini, si fulan melakukan dosa ini. Umpama umat Kanjeng Nabi ngono ya kena kabeh gitu. Sak gurune barang. Sak usah-usate barang. Kena kabeh. Sak dia ini barang, Masya Allah. Ini karena jasanya Rasulullah. Kalau tidak jasanya Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu benar-benar apa itu? Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Benar. Nah, kita taunya bahwa Rasulullah itu azizun alaihi ma'anitum dari mana ya? Kalau kita baca sejarah, baca riwayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, dia dari jenismu sendiri, dari golongan manusia. Dia yang baca min anfasikum. Azizun alaihi ma'anitum. Sungguh menjadi berat bagi Rasulullah hal-hal yang membuat umatnya tersiksa. Jadi Rasulullah itu punya sifat azizun alaihi ma'anitum. Kalau ada umatnya yang ada peristiwa, ada hal yang membuat umatnya itu berat, Rasulullah justru merasakan lebih berat dahulu. Contohnya sholat taraweh. Rasulullah pernah satu malam ketika pada malam-malam Ramadan sholat di masjid setelah ba'da isya, diikuti oleh sahabat. Malam kedua keluar lagi di masjid sholat, diikuti lagi sahabat lebih banyak lagi. Malam ketiga Rasulullah tidak keluar. Nah, sahabat yang menanti Rasulullah nih, kayak Rasulullah ketiduran, dinungguan sampai malam. Rasulullah tetap tidak keluar. Terus besoknya paginya Rasulullah, innahu la yakhfa alaikum al-bariha. Sungguhnya saya itu tidak samar itu apa? Saya tahu kalian tadi malam di masjid ngenteni aku ya ngerti. Ini aku sengaja tidak keluar. Ini khasyitu, saya khawatir kalau saya keluar akhirnya tarawih itu menjadi suatu kewajiban bagi kalian. Lalu mau tarawih wajib, kasihan kepada pekerja-pekerja di pabrik umatnya Rasulullah, kasihan kepada satpam, kasihan kepada macam-macam ibu-ibu yang ada di rumah-rumah, yang punya anak kecil, macam-macam, luar biasa itu azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Rasulullah punya sifat haris, sangat ingin. Jadi kalau umatnya mendapatkan apa kenikmatan, sangat ingin, besar sekali keinginan Rasulullah supaya umatnya itu. Itu ada hadisnya. Suatu ketika Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa umatnya Rasulullah itu yang akan masuk surga itu hanya sepertiga. Sepertiga kalau masuk pun enggak ini. Umatnya Rasulullah itu banyak sekali. Umatnya Rasulullah sangat banyak sekali. Demi mendengar bahwa umatnya Rasulullah yang masuk surga hanya sepertiga, Rasulullah nangis. Dia mulai sampai tidak tidur semalam. Karena merasa apa? Dahnio itu? Alangkah sedihnya bagi umat-umat yang lain. Makanya minta supaya diberi tambahan. Akhirnya ada tambahan. Malaikat Jibril memberitahu Rasulullah bahwa Allah menambah. Yang akan masuk surga itu adalah 2/3. Rasulullah belum terima lagi. Kasihan, kenapa kasihan? Ya masa ini sekarang umat yang hidup di zaman kita ini
Rasulullah itu tahu. Terus Rasulullah itu terjadi pada malam Sya'ban ya, sebelum Sya'ban 13 itu dapat wahyu hanya sepertiga umatnya. Rasulullah semalam suntuk tidak tidur. Malam 14 itu 2/3 semalam suntuk tidak tidur. Nangis minta kepada Allah supaya akhirnya yang terakhir Muhammad, seluruh umatmu akan masuk surga. Seluruh umatmu akan masuk surga. Rasulullah kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang membangkang. Makanya ada hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang membangkang. Siapa membangkang itu? Man ata'ani faqad wa man asani faqad aba. Apalah lafaznya saya tidak begitu hafal. Rasulullah begitu. Bahkan nanti di hari kiamat itu Rasulullah tidak ridho kalau ada satu pun umatnya yang berada di dalam neraka. Ya nek wis neraka tapi masih gelisah mundar-mandir Rasulullah mencari apakah ada umatnya yang tertinggal di dalam neraka. Nah, itu apa? Salah satu penafsiran penjelasan harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Silakan dicek itu di kitab tafsir itu luar biasa itu. Yo ngaji jalan lain tapi yo baca juga kitab yang lain. Supaya kita itu mahabbah kita kepada Rasulullah itu bertambah dan bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lagi sartani perkara yastahiku kang amrih ngahai sapa Allah ing ladzi min zalika saking mengkono-mengkono nikmat iku la yusa ora kena diitung apa ilmuhu ngawaruhi ladzi wala qadaru lan ora ukuran ladzi wala iradatu bi mesti salah tulisin sebenarnya. Ada yang janggal ini. Wala terus dilanjangi ini jelas ada yang hilang. Walakin Allah tapi ini Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah tapi ini Gusti Allah Subhanahu maha suci Allah. Li karomihi krono sifat lomane Allah. Li karomihi krono sifat lomane Allah. Radhiya mengkorido sapa Allah min ibadi saking pira-pira kawulane Allah. Min ibadi saking pira-pira kawulane Gusti Allah bil yasiri radhiya bil yasiri kelawan kang kidik min syukrihi saking syukure abdu wa adai hakilan nekani hak abdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sak temene selawat. Selawat itu iku mutadhamminatun kang mengandung mutadhamminatun mengandung li dzikrillah maring zikir maring nyebut Allah. Karena nek maca salat mesti shallallahu ala mesti Allah disebut atau Allahumma sholli ala lafaz apa disebut. Nek maca salat mesti zikir. Nek zikir ora mesti sholawat ya. Nek zikir ora mesti sholawat, nek sholawat mesti zikir. Ini maksudnya gitu. Sallallahu alaihi Muhammad utawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli Muhammad. Ini membaca salat mesti menyebut Allah, tapi kalau menyebut Allah belum tentu ada sholawat. Makanya ana sak temene sholawat iku mutadhamminatun ngandung li dzikrillah maring zikir Allah wa syukri lan syukur maring Gusti Allah wa ma'rifati in'amihi lan ngaweruhi oleh paring nikmat Allah
wa ma'rifati in'amihi lan ngawuri oleh paring nikmat Allah ngala abidihi ing atase kawulane Allah diirsali kelawan den utuse Rasulullah. Jadi kalau kita membaca sholawat itu berarti kita mengakui bahwa Allah telah mengutus seorang yang menjadi utusannya Allah, yaitu siapa? Muhammad. Jadi mengakui kerasulan itu bagian dari keimanan. Nek orang beriman kepada Allah tapi tidak mengakui kerasulannya, maka tidak sempurna imannya dan tidak sah imannya. Makanya syahadat itu harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena keimanan kepada Allah tidak akan sempurna dan tidak akan sah kecuali kita mengakui adanya kerasulan yang diutus oleh Allah. Nah, nek maca sholawat mesti ngakoni bahwa Allah telah mengutus seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ana saat temen sholawat iku tahullu menganggoni mahala syaihi yang panggone guru. Ada sebagian riwayat bahwa kaul yang mengatakan bahwa sholawat itu bisa menjadi gantinya guru syekh, karena sholawat akan membimbing seseorang pada jalan mahabbah Rasulullah. Ana sak temene sholawat iku tusmiru buahake iku tusmiru buahake mahabbatau ing rasa mahabbah, rasa demen maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qalbi ing dalam ati. Intibau surati kok titik ini anda semua apa itu fi qalbi. Oh keliru. Jadi itu niru fa'ile mahabbah ini. Anda saat temene sholawat iku tusmiru buakan apa mahabbatuhu. Apa mahabbatuhu demen ing Kanjeng Nabi fil qalbi ing dalam ati intiba'a suratihi. Iki maf'ul iki. Intiba'a surati ing ngecape surai Kanjeng Nabi. Ing ngecape surai Kanjeng Nabi al-karimati kang mulya sallallahu alaihi wasallam. Fi nafsing dalam awak-awakan intibaan lan cap sabitan kang tetep mutasilan terkukuh mutasilan terkang sambung. Jadi nek kita membaca sholawat maka surahnya Rasulullah itu. Jadi sebagai gambar ya surah gambarnya Rasulullah itu akan melekat di dalam hati kita. Semakin orang kuat melekatnya namanya, maka bisa kemudian sampai, jadi kalau ada orang lagi kasmaran itu saking sering-sering menyebutnya terbayang-bayang, maksudnya itu intiba itu terbayang-bayang kepada kadang saking fulana siti atau nur sampai itu bayang-bayang. Aisyah. Dan saya itu lagi ngetren aku jawab Aisyah. Akhirnya orang bayar lebih wah. Terus enak aku akhirnya Aisyah wah. Bayangan kan? Ya tuh lah. Ya gitu. Kita banyak membaca menyebut nama Rasulullah terbayang-bayang. Tahu sifatnya Rasulullah yang mulia itu terbayang-bayang. Sehingga kadang semakin banyak kita menyebut nama Rasulullah, tidak hanya terbayang sampai terbawa dalam mimpi. Caranya pengen ketemu Rasulullah dalam mimpi itu gimana? Banyak menyebut, banyak membaca sholawat. Bahkan kalau semakin banyak kadar cinta kepada Rasulullah, sampai Rasulullah itu bisa terlihat dalam mimpi. Bahkan bisa terlihat di dalam alam tidak mimpi, ada terjaga.
ada sebagian orang-orang yang oleh Allah diberi anugerah bisa melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga. Oh, jenis sahabat enggak, jenis bukan sahabat. Sahabat itu orang yang melihat Rasulullah, beriman kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Kalau sudah meninggal tidak disebut dengan sahabat. Tapi ada orang-orang yang oleh Allah diberi anugerah bisa melihat dan bertemu Rasulullah dalam keadaan terjaga. Itu terkenal lagi apa? Ciri-ciri ini YouTube buatan Bora tapi Habib Umar Hafid ya. Tapi saya belum pernah mendengar dari pernyataan beliau sendiri apa beliau pernah menyatakan begitu apa enggak. Itu di YouTube judul kadang judul itu kan untuk menarik viewer. Nah, Habib Umar Hafid Al-Hafid melihat Rasulullah. Tapi memang kalau saya melihat dari dialog Habib Umar Hafid, memang beliau orang yang alim luar biasa, memang alim luar biasa dan orang yang soleh. Habib Umar Hafid itu Sunni, tapi ketika beliau berdialog dengan orang Syiah, orang beragama agama, itu saya melihat dari sikap-sikap beliau memang luar biasa. Saya mengakui bahwa beliau adalah orang-orang yang alim. Tapi yang jelas-jelas pernah menyatakan bertemu dengan Rasulullah banyak, termasuk yang kita sebut Syekh Jalaluddin As-Sayuti gitu. Kemudian siapa kalau Abu Sulaiman Ad-Darani itu siapa itu? Kita pernah punya kitab itu menyatakan bahwa Rasulullah itu Syekh Jalaluddin As-Sayuti itu sering beliau bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Dan sing berkata gitu siapa? Syekh Jalaluddin ya kita percaya. Nek sing ngomong iki sifat yang buai. Sing ngomong apa? Diva ngomong. Saya ndelok se. Ya termasuk Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu dia orang yang membenarkan, meyakini bahwa ada sebagian orang-orang yang oleh Rasulullah, oleh Allah diberi anugerah, diberi keistimewaan bisa melihat Rasulullah tidak hanya dalam keadaan mimpi tapi dalam keadaan terjaga. Ada, beliau mengaku. Nah, syaratnya apa? Imam Sya'rani beliau mengatakan dalam kitabnya Tanbihul Mughtarin, syaratnya orang itu bisa melihat Rasulullah adalah kalau orang itu telah melakukan mengikuti semua sunnah-sunnah Rasulullah itu. Semakin banyak sunnah yang dilakukan maka semakin dekat makamnya bisa bertemu dengan Rasulullah. Kita itu sudah melakukan banyak sunnah apa tidak? Saya pernah baca dulu namanya kitab Tanbihul Mughtarin. Nggak perlu suatu saat ngaji. Jadi banyak pernah nih. Hah? Dia pernah lihat tuh kita di Lirboyo. Saya pernah ngaji di almarhum Mbah Yasir. Kalau suatu saat ngaji tapi itu biar kita itu roh tahu diri kita siapa. Namanya Tanbihul Mughtarin. Lupa saya bacotannya. Jelas namanya Tanbihul Mughtarin. Kalau kita membaca kitab itu kena kabeh. Enggak kiai, enggak gus, enggak kiai, enggak wong alim. Ini mulai dari bahkan itu yang diantemi wong gede-gede kabeh. Kita kiai, kita ustaz, kita kena kabeh. Namanya Tanbihul Mughtarin. Pengingat bagi orang-orang yang tertipu. Jadi luar biasa kitab itu. Semoga kadang baca kitab itu loro kabeh awake kena kabeh. Gak enek sing bener kaya kuwi. Namanya Tanbihul Mughtarin. Jadi apa itu? Kita itu harus sering ngaji. Kenapa? Supaya kita tahu diri kita. Kalau kita tidak pernah ngaji, tidak tahu diri kita, rumangsane wis apik. Rumangsane sudah super padahal.
Ketoke salate akeh, maca selawate akeh. Sedekah akeh. Ketoke haji, ketoke wis ngene. Tapi kalau tidak tahu sejati kimia kita, karena gini, amal-amal itu kan ibarat tanaman. Ya sholat, ya puasa, ya apalagi. Ya sholat, ya puasa, ya haji, ya sedekah, ya baca Quran. Ya semacam itu kan ibaratnya apa? Seperti tanaman. Nah tanaman itu enggak diopeni rusak. Lah rusak karena apa? Karena penyakit dan karena omong. Kita mau andir pari berhektar-hektar. Enggak keserang serang tikus. Nek tikus ketok ya. Nek ketera tayang, orang andir berambang ketera randong berarti iya. Macam-macam. Nah, amal itu juga ibarat tanaman. Nah, kalau dia tidak dijaga, maka dia bisa saja kelihatannya apik baik dalam hitungan hari, dalam hitungan waktu, detik bisa ludes, bisa habis semuanya. Kenapa? Karena yang punya tanaman tidak waspada, tidak tanggap dengan hama atau penyakitnya tanaman. Berdua bang apik itu lah. Kena rong dina lodoh langsung tanya. Bisa aja itu. Kita perlu ngaji. Saat perlu ngaji itu namanya Tambaihul Mughtarin. Supaya kita tahu. Wah memang ya sulit beramal itu. Tapi sesulitnya beramal harus kita beramal. Muga-muga Gusti Allah ditampung. Kalau tidak ngaji tidak bisa ini. Kenapa tuh maca Allahu Akbar? Kenapa kok maca istighfar setelah sholat? Kenapa kok begini? Kenapa kok begini? Tidak ngaji tidak bisa. Pemasarannya wis akeh amale, merasa sudah banyak ganjarannya, sudah di makom yang tinggi, ternyata tiba-tiba tertipu, kan sengsara itu. Nauzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dino tersane. Intibah surati. Intibah surati ing ngecape surai Kanjeng Nabi al-karimati kang mulya. Dinasing dalam awak-awakan intibaan kang ngecap sabitan yang tetap mutasilan kang kukuh, mutasilan tur kang sambung. Ya semakin sering menyebut namanya, sering baca salamnya, akhirnya dalam hati kita akan ngecap Muhammad, 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 Muhammad. Sehingga sampai-sampai terbawa dalam mimpi. Bahkan tidak hanya terbawa mimpi, sampai bisa bertemu Rasul langsung pada beliau. Ini jelas dikatakan oleh Imam Sya'rani, itu tidak semua orang sampai kepada makom itu. Bid'ah pun tidak bid'ah ya, sebagai enggak paham dia itu bid'ah. Karena itu ada yang kufur, sesat. Karena Rasulullah sudah meninggal kok. Apa bisa orang yang meninggal menemui orang yang hidup dalam keadaan terjaga? Kalau bertemu Rasulullah dalam keadaan mimpi, Salafi Wahabi itu mereka mengakui, tapi kalau dalam keadaan terjaga, mereka tidak mengakui. Padahal orang-orang tasawuf sendiri itu mereka juga mempunyai prasyarat, punya ketentuan siapa saja orang yang bisa diterima ucapannya itu. Dan mereka menggunakan sumber dari Quran dan Sunnah. Kata orang-orang yang mengingkari itu tidak mungkin itu sumbernya Quran Sunnah. Dan nyatanya itu mungkin. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Yang diwarisi ulama itu bukan harta Rasulullah, yang diwarisi adalah ilmu dan akhlaknya Rasulullah. Kalau semakin orang itu banyak mewarisi sunnah dan ajaran Rasulullah, maka
Bisa saja dia tidak hanya mewarisi ilmunya, tapi mewarisi keadaannya Rasulullah. Tapi tidak sampai kepada makom jadi nabi, yang jelas itu. Tidak mungkin jadi makomnya jadi rasul. Kenapa? Karena ya itu. Nah, pancatannya apa? Pancatannya atau dasarnya adalah ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj, beliau dalam keadaan terjaga bertemu dengan rohnya para nabi. Bertemu Rasulullah sholat dan jadi imamnya para nabi. Termasuk itu akan diwarisi oleh orang-orang yang bisa benar-benar mutabaah Rasulullah dengan mutabaah yang kamilah. Penjelasan seperti itu ada dalam kitab Tampil Mudarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sak temene selawat. Iku doa dari donga minang abdi saking kawula. Ayyah sula yang hasil biak lawan selawat apa qurratul aini. Pengantengi moto. Lahu ketune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza lan kaya mengkono yahsulu qurratul ain lil musallim maring kang maca selawat. Jadi kalau banyak selawat maka membuat Rasulullah senang. Juga membuat orang yang berselawat menjadi senang karena mendapatkan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sak temene selawat iku sababun dadi sebab li bulughil ma'aribi maring tumukane pira-pira hajat. Punya hajat baca selawat, makanya itu selawat takziah tadi itu. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihi al-qurabi wa tuqda bihil hawaij. Allah panjenengan paringi rahmat azim dumateng Nabi Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad, yang menjadi sebab terlepasnya segala urusan-urusan ruwet. Segala urusan ruwet gimana? Bisa lepas dengan jasa syafaatnya Rasulullah. Wa tanhalu wa tanfariju bihil qurab. Infaraja itu menjadi apa? Menjadi udar, menjadi keluar. Segala urusan kurab jamu min karbin. Ini kesusahan. Segala urusan susah dapat jalan keluar. Wa tuqda bihil hawaij, dan bisa diselesaikan segala kebutuhan dan hajat kita. Karena kita minta apapun tanpa baca selawat tidak akan diangkat, tidak akan diterima, karena doanya tidak diangkat disampaikan kepada Allah. Ini enggak paham, dianggap itu selawat syirik gitu. Anak buku jenenge mantan Kiai NU menggugat selawat syirik bid'ah dan terus gak paham gitu. Tahu ngaji wae. Jadi ya pintar bahasa Arab tapi enggak paham. Wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamam dan seterusnya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wa inail matalibi dan sebabnya berkoleh maring pira-pira kang den suprih, dan jadi sebabnya merkoleh pira-pira barang kang den suprih. Wa qadail hajat lan dadi sebab den tekani butuh atau hajat fil hayating dalam dunya wa ba'dal mamati lan sakwise mati. Loh maksud fadilah selawat atau ba'dal mati? Iya. Karena apa? Inna aulan nasi bikum inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum sholatan. Orang yang paling dekat kepada Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Berarti itu kan akan punya manfaat setelah mati juga. Nah, saat temene sholawat iku sababun jadi sebab li ghisyanir rahmati maring oleh ngupengi rahmat atau nungkepi rahmat. Ngupengi gisyan itu ghasyah ya guys ya. Meliputi
menutupi. Li ghisyani rahmati wa maring oleh nungkepi rahmah atau oleh ngliputi rahmat. Wa mau te apa iku ajalla piuh agunge. Zalika ing mengkono-mengkono min nikmatin saking kenikmatan. Ini jadi ini tarkibnya tarkib ta'ajub nih. Wa mau te apa iku ajalu piuh. Bahasa dulu mana itu. Wa mau te apa barang iku ajalla piuh. Atau alangkah agungnya saya gitu loh. Wa mau te apa barang iku ajalla piuh agunge. Nek piuh ngagungake zalika ing mengkono-mengkono risyan rahmah min nikmat yang saking nikmat. Ana satu menit selawat iku tujibu netepake atau nyebabake al amana ing aman min sukhtillahi saking bendune Gusti Allah. Ana satu menit selawat iku tuzayyinu maes apa selawat al majlis ing majlis. Ngene mubarak sholli ala Muhammad. Ya mergo itu sayyidul majlis. Mergo nek majlis ada kumpul-kumpul, kongko-kongko, cangkruk-cangkruk kok gak maca sholawat illa kana alaihim tirah yaumil qiyamah. Maka itu akan menjadi tirah. Tirah itu ya kerugian dan penyesalan di hari kiamat. Nah, segala yang kita lakukan itu ada hitungannya. Cangkruk-cangkruk baca sholawat. Ana satu menit sholawat ikut tadhirul qalbi, bersihake hati minanifaki saking sifat munafik, wasod ilan regete hati. Soda itu tayang asli tayang reget kotoran pada logam itu namanya soda. Nek pada badan jenenge wasah, bolot iki wasah. Nek pada logam mau nih kinclong baru kena hujan jadi bulak itu nih soda. Perlu digosok. Lah gosoknya dengan apa? Baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sak temene sholawat iku tujibul nyebabake atau netepake mahabbatane si ing sifat mahabbah, sifat demene menungso. Wa ru'yatin nabiyyi wa ru'yatan nabilan ing ningali ngimpi Kanjeng Nabi. Wa ru'yatan nabilan ningali Kanjeng Nabi, atau ngimpi Kanjeng Nabi fil manam ing dalam turu. Wa tamna ulan nyegah apa sholawat minik dia bi sahibya saking den ribae wong kang nglakoni sholawat, wong kang duweni sholawat. Jadi semakin banyak sholawat itu gak enek wong sing ngrasani. Aku rasani gak sida, gak jadi. Arep dirasani arek tidak jadi. Kenapa? Karena banyaknya bacaan sholawat. Wah, faedahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini. Anha saat temene sholawat iku tanfa'u awe manfaat. Tanfa'u awe manfaat al musholliya ing wong kang maca sholawat. Wa wala daulan anake wong kang anake musholli ngene. Anha saat temene sholawat iku tanfa'u awe manfaat apa sholawat al musholliya ing wong kang maca sholawat. Wa wala daulan anake musholli. Wa wala dawaladilan anak-anake jadi putune itu, walada itu putune. Jadi orang yang baca sholat, banyak baca sholat, ngekang sholawat itu manfaatnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anaknya, bahkan sampai cucunya. Apa nek dalil luwe, nek dalil. Jadi kalau kita mau baca surat Al-Kahfi di situ. Nah, surat Al-Kahfi itu kan Nabi siapa itu? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu terjadi 3 peristiwa. Yang pertama Nabi Khidir
merusak kapalnya petani, nelayan. Yang kedua, Nabi Khidir membunuh anak kecil yang tidak bersalah apa-apa, bunuh, langsung ditempiling sampai meninggal. Yang ketiga, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu Nabi Khidir membangun rumah orang yang mau roboh tanpa minta imbalan, tanpa upah. Padahal sebelumnya keduanya sedang kelaparan dan kehausan, mau minta makan. Tidak dikasih makan sama penduduk itu, diusir malah. Diusir terus sampai di tepi batas desa, kesel, Melayu, ada bangunan yang mau roboh. Kalau Nabi Khidir, Nabi Musa diajak dandani benek ngingyuk. Basa bar didandani kalau Nabi Musa, Nabi Khidir kita iki kok omah iki sapa sing digoleki, awake kan keluar njaluk mangan kan pantes. Itu kisah itu. Kenapa ya yang disebut itu? Kenapa disebutkan wa amma safinatu fakarat limasakina ya'maluna fil bahri faratu an aiba. Jadi orang miskin itu punya mazia. Mazia itu selamat nih. Nek donga mandi. Yang kedua siapa tadi? Anak kecil dibunuh itu kenapa? A'ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini. Adapun anak kecil itu maka sebabnya saya bunuh karena abawahu mu'minaini, karena kedua orang tuanya orang yang beriman. Sok bocah kuwi nek gedhe, bocah kuwi arep dadi gladrah. Lah ben gak gladrah kok tak pateni. Napa tak pateni ben gak gladrah? Mergo wong tuane mukmin. Umum kan gak mukmin, gah katarane ngono. Cerdas gitu membaca ayat itu begitu. Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Kita baca itu kan satunya wa amal hulam fakana abawahu mu'minaini. Nah, adapun seorang pemuda itu karena kedua orang tuanya orang yang beriman. Fa khashina ayyuhuma tughyana wa kufra. Kami khawatir nanti dia akan membuat susah orang tuanya karena tughyan. Karena apa? Tughyan itu melebihi batas. Ya, melebihi batas itu ya jajan dilos jadi HP-nan dilos ini menyebabkan anak tughyan. Jadi nek dilos, bocah dilos itu membuat dia merasa tidak ada yang mengendalikan. Artinya sakar PD pengen apa itu? Wa amal hulamu fakana abawahu mu'minaini. Kita nih fakana abawahu mu'minaini. Dua fakhashina ayyuhuma tughyanan wa kufra. Terus fa'aradna. Nah, ayyubdilahuma rabbuma khairan minhu wa aqraba rahmah. 4. 3 ya. Wa amal hulamu wa amal jidaru fakana li hulamaini, 2 orang. Ini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzulahuma wa kana abuhuma sholihan fa arada rabbuka ayastakhrija kanzahuma fa arada rabbuka ayyabluwa syudhuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan rabbik. 6. Ini mukmin itu balasannya 4. Nek siapa? Orang tuanya soleh, maka balasannya 6. Balasannya orang tua iman itu terjadi ketika orang tuanya masih dalam keadaan hidup. Tapi orang yang soleh sampai mati pun, ulama ini tadi tetap dapat rahmatnya Gusti Allah. Mergo apa? Fakana abuhuma sholihah. Dan termasuk ini orang baca sholawat banyak, akhirnya dia menjadi orang yang
soleh, karena sholawat itu salah satu faedahnya apa tadi di sini disebutkan ya, 5 solehin itu halaman berapa? 11 itu ya. Nah, halaman 11 tadi apa? Annaha sababun lil barakati fi dzatil musalli wa amalihi wa umrihi wa asbabu masalihi. Muga akhirane selawat dadi wong sing saleh. Lah, wong sing saleh kuwi akan berdampak di sini waladihi wa waladihi ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Lunggas. Entar ini 20 pun tak ini. 19 tok ae. Ana sak temene ana sak temene selawat iku yuk tabu den catet lahu kedene musolli. Apa kiratun? Sak kirat. Kirat itu timbangan. Karat itu loh, bahasa karat itu asli kirat. Asli karat, bahasa karat itu dari bahasa apa? Kirat, bahasa Arab nih. Kira nah dikira itu 24 karat itu bahasa kirat. Memang itu sama, sekalian lihat di kamus, baik kamus klasik maupun kamus modern, ini kirat itu ya ukuran timbangan, ukuran kadar timbangan, kiratun sak kirat, yuktabu tidak lahu keduane musolli apa kiratun sak kirat mithlu Uhudin, sepadane sak gunung Uhud minal ajri saking ganjaran. Membaca sholawat diberi oleh Allah ganjaran sebesar gunung Uhud. Ana sak temene sholawat iku la muhiqqul khotoya yakti nglebur ing pira-pira dosa. Ana lan sak temene sholawat. Nah, makane rata-rata kiai-kiai kuno, kiai sepuh dulu itu punya amalan sholawat. Rata-rata makanya kiai sepuh itu nek pengen selamat ngakeh-ngakehnya maca sholawat. Itu memang ada dasarnya, enggak nganggur. La rahman wa ana sak temene sholawat iku afdhalul utama min itqriqabi tinimbang merdekaake kawula. Min itqriqabi tinimbang merdekaake budak kawula. Ana sak temene sholawat iku sababun. Jadi sebab li ru'yatul musolli maring oleh ningali wong kang sholawat. Wong kang maca sholawat alaihi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ming dalam turune musolli. Ana sak temene musolli iku ya ro bakal ningali. Mang adahu ing panggonane musolli minal jannati saking swarga qoblal mauti ing dalem sadurunge mati. Diberi jaminan oleh Allah bisa melihat panggonannya ketika menjelang ajalnya datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sak temene sholawat iku sababun dadi sebab Lidukhuli maring manjing tahta zilil arsy yang dalam ngisore iyup-iyupe aras. Jadi tidak akan merasa kepanasan dan kehausan ketika hari kiamat, ketika semua orang merasa kehausan dan kepanasan. Sebab apa? Banyak baca sholawat. Karena ini sing salat Syekh Tazi itu ya pinter. Ini selawat fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi. Ben akeh selawat itu senajan membaca selawat sekali tambah fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumi. Bismillahirrahmanirrahim. Ana saat temene musolli iku yalqat bakal ketemu. Anu satemene musolli iku yaqab bakal ketemu sapa musolli Allah yang Gusti Allah. Wa huwa halu tawi Allah iku radin kang ridho anhu sanging musolli.
Ana sak temene selawat iku sebabun dadi sebab lirujhanil mizani maring abote timbangan. Maring abote timbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan iku setengah saking faidah selawat setengah wurudul haudi utawi nekani maring haud itu apa? Bengawan Kanjeng Nabi Rasulullah itu punya telaga yang namanya ada yang menyebut Al-Kautsar ya, ada yang menyebut Al-Kautsar, ada yang menyebut lainnya. Jadi inna a'tana Al-Kautsar itu ada yang memaknai Kautsar itu adalah nama telaga yang ada di surga khusus untuk Rasulullah. Umatnya yang masuk surga dan masuk surga itu akan diberi minuman Rasulullah dari minuman Al-Kautsar. Mana tiru enggak banget. Ada namanya apa? Ada minuman penyambut tamu apa yang di apa itu? Itu niru jadi di bar-bar itu ada welcome drink apa itu, welcome drinking, minuman selamat datang. Al-haud Rasulullah punya. Al-amanu utawi aman selamat minal adsi saking ngelak yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Al-jawazu utawi liwati ala sirati ngatasi sirat kasratul azwaji utawi akeh pira-pira bojo ya pin akeh kandang rabi-rabi akeh selawat mutune selawat iki ben ning swarga iki gak rabi ning dunya sampeyan ning akhirat ini dijanati dalam swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Anal muktsirina sak temene wong kang akeh-akeh minha saking selawat iku awalan nasi luwih parke. Iku luwih utamane luwih utama. Awalan itu luwih afdal. Iku awalan nasi luwih utamane menungso bi kelan Kanjeng Nabi ai akrabhum tegese luwih parke nas minus saking Kanjeng Nabi fil qiyamah ing dalem dina kiamat. Niyatus shalat ala nabi wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ada tiga harfin di baik wala qada Allah ma'sul sabah al-ibadah ya Allah Rasulullah sallallahu ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.